Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas hari ini Tuhan adakan bagi kami. Kami percaya ini bukan kebetulan, tapi Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Kami tahu kalau kami ada hari ini, Tuhan memiliki penugasan atas hidup kami. Biarlah kami selalu mengerti apa kehendak-Mu bagi kami. Dan karena itu sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami mau baca dengar renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan terdapat ketidakadilan. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini bukanlah kemiskinan, bukan penyakit, bukan kehilangan. Tetapi ketika kita diperlakukan secara tidak adil, saat kita berkata jujur tetapi dianggap pembohong, saat kita bekerja keras tetapi orang lain yang mendapat penghargaan, saat kita melakukan yang benar tetapi justru dihukum, saat kita menjadi korban tetapi pelaku yang dibela, dan yang lebih menyakitkan lagi, kadang ketidakadilan itu terjadi justru di tempat yang seharusnya menghadirkan keadilan. Itulah yang dilihat oleh Salomo, penulis kitab Pengkhotbah ini. Ia berkata, di tempat pengadilan terdapat ketidakadilan. Bayangkan Bapak Ibu, tempat yang seharusnya membela yang benar, tempat yang seharusnya melindungi yang lemah, tempat yang seharusnya menjadi simbol keadilan, ternyata penuh dengan kecurangan. Dan hari ini, ribuan tahun setelah Salomo menulis ayat ini, keadaan dunia tidak banyak berubah. Salomo tidak sedang pesimis, ia sedang realistis. Ia berkata, aku melihat. Artinya ini fakta, realita kehidupan. Dunia yang kita tinggali hari ini seringkali tidak adil. Orang jahat kadang berhasil, orang benar kadang menderita, penipu kadang kaya, orang tulus kadang terluka, pemfitnah kadang dipuji, korban kadang disalahkan. Dan ketika itu terjadi, banyak orang mulai bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, kenapa Engkau diam? Tuhan, kenapa yang jahat menang? Bapak Ibu, dengar baik. Dunia ini tidak selalu adil. Jika hari ini Anda sedang mengalami ketidakadilan, jangan berpikir Tuhan tidak melihat. Karena Tuhan melihat lebih jelas daripada siapapun. Amin. Ada air mata yang tidak pernah masuk media sosial. Ada luka yang tidak pernah diketahui orang lain. Ada perjuangan yang tidak pernah diapresiasi. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Amin. Tuhan melihat air mata yang tidak dilihat oleh manusia. Manusia hanya melihat yang tampak. Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Ketika Hana menangis di bait Allah, apa yang terjadi? Orang mengira ia mabuk, tetapi Tuhan melihat kesedihannya. Ketika Yusuf dijual saudara-saudaranya, tidak ada yang membelanya, tetapi Tuhan melihatnya. Ketika Daniel difitnah dan dimasukkan ke gua singa, tidak ada pengacara yang membelanya, tetapi Tuhan melihatnya. Dan hari ini Tuhan juga melihatmu. Mungkin tidak ada yang memahami penderitaanmu, tetapi percayalah, Tuhan tahu semuanya. Karena itu jangan biarkan ketidakadilan mengubah hatimu menjadi pahit. Inilah jebakan terbesar, bukan ketidakadilan itu sendiri, tetapi kepahitan yang lahir setelahnya.
Banyak orang tidak dihancurkan oleh musuh. Mereka dihancurkan oleh yang namanya kepahitan. Karena semakin lama mereka berkata, aku tidak akan mengampuni, aku akan membalas, aku akan membuat mereka merasakan sakit yang sama. Saudara, jangan biarkan kejahatan orang lain mengubah Anda menjadi orang yang jahat. Jangan biarkan kebencian mereka menjadi identitasmu. Jangan biarkan dosa mereka menciptakan dosa baru dalam hidupmu. Karena saat Anda membiarkan kepahitan tinggal di dalam hatimu, itu artinya mereka menyakitimu sekali, tetapi Anda menyakiti dirimu sendiri setiap hari. Paham? Saya ulangi. Kalau Anda membiarkan kepahitan tinggal dalam hatimu, itu artinya mereka menyakitimu sekali, tetapi Anda menyakiti dirimu sendiri setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, dengar baik, Tuhan adalah hakim yang tidak pernah salah. Pengkhotbah pasal 3 tadi ayat 16, kita lihat ayat 17, di sana berkata begini, Allah akan menghakimi baik orang yang benar maupun orang fasik. Ini kabar baik Bapak Ibu, karena pengadilan manusia bisa salah, tetapi pengadilan Tuhan tidak pernah salah. Hakim dunia bisa disuap, tetapi Tuhan tidak bisa dibeli. Hakim dunia bisa tertipu, tetapi Tuhan mengetahui segalanya. Hakim dunia bisa berpihak, tetapi Tuhan selalu benar. Mungkin hari ini Anda tidak mendapatkan keadilan dari manusia, tetapi percayalah, tidak ada satupun perbuatan yang lolos dari pengadilan Tuhan. Tidak ada satu air mata yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada satu luka yang diabaikan oleh Tuhan. Tidak ada satu ketidakadilan yang dilupakan oleh Tuhan. Semuanya ada dalam catatannya Tuhan. Karena itu, ketika Tuhan terlihat diam, Dia sedang bekerja. Yusuf menunggu 13 tahun. Daud menunggu bertahun-tahun sebelum menjadi raja. Abraham menunggu puluhan tahun untuk janji Tuhan. Terkadang Tuhan tidak langsung bertindak, bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang menyusun sesuatu yang lebih besar. Seringkali kita meminta keadilan sekarang, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan pemulihan yang jauh lebih besar. Karena Tuhan bukan hanya ingin menyelesaikan masalahmu, Tuhan ingin membentuk karaktermu. Mungkin hari ini ada seseorang yang berkata, pendeta, saya sudah terlalu lama diperlakukan tidak adil. Saya difitnah, saya ditinggalkan, saya dihianati, saya disalahkan atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Dengarkan ini baik-baik. Manusia mungkin melupakanmu. Manusia mungkin menghakimimu. Manusia mungkin menolakmu. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap penderitaanmu. Dan suatu hari nanti, percayalah, Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia adalah hakim yang benar. Pada hari itu, kebenaran akan berdiri, kebohongan akan runtuh, keadilan akan menang. Dan setiap air mata yang pernah jatuh karena ketidakadilan akan diganti dengan sukacita. Jadi, jangan menyerah, jangan kepahitan, jangan membalas. Tetaplah setia, tetaplah benar, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Karena ketika dunia gagal berlaku adil kepadamu, Tuhan masih bertahta. Ketika manusia menutup pintu, Tuhan masih membuka jalan. Amin. Ketika orang lain menjatuhkanmu, ingat, Tuhan masih memegang tanganmu. Dan ketika semua orang berkata, tidak ada harapan lagi, Tuhan berkata, aku belum selesai bekerja dalam hidupmu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa masih ada Tuhan yang tetap bertahta
dan melihat segala ketidakadilan yang berlaku atas seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami hari ini belajar bahwa dunia ini tidak selalu adil, tetapi Tuhan melihat air mata yang tidak dilihat oleh manusia. Karena itu kami diingatkan untuk tidak hidup dalam kepahitan, dan kami percaya bahwa Tuhan hakim yang tidak pernah salah. Dan Tuhan sepertinya diam, tetapi Tuhan sedang bekerja. Inilah yang kami dapat hari ini. Kiranya kami akan terus mengikuti Engkau dan percaya menaruh harapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja mereka hari ini. Tuhan memberi pertolongan, Tuhan melawat setiap pribadi, Tuhan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, dan memulihkan setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.